Baik, perkenalkan nama saya Maria Celestina Melio dengan NIM 17.120.137. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari negara Jerman dengan praktek konsolidasinya. Akuntansi untuk kombinasi bisnis di Jerman itu mirip dengan di Anglo-Saxon yang mengikuti implementasi AC7 Directive. Tetapi semenjak tahun 1990, hanya perusahaan publik yang besar saja yang disyaratkan untuk mengumumkan atau melaporkan keuangan konsolidasinya. Metode Purchase dalam konsolidasi secara normal dipakai di Jerman. Pooling of Interested atau akuntansi merger jarang digunakan di negara ini. Untuk goodwill-nya boleh dipakai dengan dasar fair value sebagaimana yang berlaku di Anglo-Saxon. Berkaitan dengan transaksi mata uang asingnya, tidak ada persyaratan khusus. Oleh karena itu, banyak terjadi variasi dalam prakteknya. Dan kebanyakan perusahaan di Jerman mengadopsi pendekatan konservasi untuk debitur dan juga kreditur dan utang jangka panjang dalam akunnya tersendiri. Yang berikutnya dengan negara Switzerland. Yang pertama, hal yang berpengaruh. Akuntansi di Swiss ini adalah yang paling konservatif dan selektif untuk di benua Eropa, bahkan di dunia. Sama dengan di Jerman, akuntansi didominasi dengan company law dan peraturan perpajakan dibandingkan dengan profesi akuntansinya. Tetapi berbeda dengan di Jerman, persyaratan hukum dikaitkan dengan akuntansi sangatlah minimal dan memperbolehkan adanya perilaku rahasia untuk perusahaan. Jadi di sini hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, bank, perusahaan asuransi, dan juga untuk kereta api yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lain itu tidak harus untuk mempublikasikan laporan keuangan. Yang kedua itu berkaitan dengan prinsip dan praktik akuntansi di negara Switzerland. Yang pertama, untuk laporan keuangannya. Dasar penilaiannya itu adalah historic cost. Depresiasi yang dipakai selain garis lurus adalah reducing balance, basis atau property, office furniture dan equipment, plant dan machinery ditemukan dengan otoritas perpajakan. Yang ketiga, untuk praktek konsolidasi di negara Switzerland ini. Berkaitan dengan kombinasi bisnis, laporan konsolidasi hanya disajikan oleh sedikit perusahaan saja dengan praktek rekomendasi dalam Accounting and Reporting Recommendation atau ARR nomor 2, Consolidated Financial Statement umumnya diikuti. Penekanannya di sini adalah full consolidation, keseragaman kebijakan akuntansi dalam grup, dan pengungkapan kebijakan yang dipakai termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kriteria konsolidasi, non-konsolidasi investment, akuntansi untuk joint venture, prinsip pengukuran, transaksi mata uang, perlakuan terhadap intercompany profit, dan perubahan dalam stakeholder equipment. Yang berikutnya untuk Latin accounting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih dari saya.